tanam bibit ini udah bibit jelek, bengkok kayak punggungnya Bang Radi. Tapi nanti perkembangannya bisa dilihat. Bagus ya, banyak. Contoh kok yang contoh yang kasih paling jelek ini ya, nanti jadinya Bang. Juga hancur ini. Ya. Bawahnya jangan disobek Bang. Ini memang nggak ada plastik. Cuman segini polybagnya. Set, putar. Ya. Yuk. Satu kayaknya masih lemas. Mantap. Usia kita tidak muda terus, tenaga kita tidak kuat terus. Mari kita tanam bibit buah-buahan mulai dari sekarang untuk pensiunan kita nanti di hari tua. Ayo kita majukan pertanian Indonesia. Bertani juga menyenangkan dan bisa buat hiburan. Selamat pagi, salam pertanian. Mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi dengan channel Agus Widodo, petani dan penjual bibit durian, penjual dan madu bunga randu, dan penjual gunting pruning tanpa merek asal Pati, Jawa Tengah. Pada kesempatan pagi hari ini kita lagi muat bibit teman-teman. Bibitnya bibit seperti ini, bibit kecil yang memang tidak kita lidi. Dari kecil langsung ini siap untuk dilahankan karena usia bibit ini sudah lumayan lama teman-teman, sudah 1 tahun lebih ini. Karena bibitnya ini bibit walaupun tingginya 1,20 meter, 1,30 meter, 1,40 meter, itu batangnya batang tua teman-teman, bisa dilihat ya. Ini udah lama. Polybag 30, ada juga yang polybag 35 teman-teman. Jadi ini kita mau kirimkan sampai pesanan itu 1.800 Bang. 1.800 sudah dari lahan kita angkat ya, lahan pembesaran bibit itu kita angkat di karantina ini. Setelah bibitnya trubus seperti ini, itu baru kita kirim teman-teman. Memang kita harus hati-hati ya untuk penjualan bibit itu. Saya walaupun ini hitungannya kita dari lahan langsung muat kirim, itu sama kita karantina harganya sama teman-teman, tapi demi menjaga kualitas dan yang beli bibit dari kita juga benar-benar untuk ditanam di sana itu aman. Jadi karena apa? Karena bibit-bibit yang sebesar ini teman-teman, itu di lahan ya, di lahan pembesaran pembibitan itu sudah nembus, akarnya sudah nembus ke tanah. Kalau tiba-tiba dicabut, kita kirim dengan truk seperti ini, pengirimannya jarak jauh ya, itu nantinya bibit itu akan mengalami stres. Nah kalau ini kan kita sudah karantina di sini 1 bulan, sudah kita semprot anti jamur, anti hama. Setelah itu keluar trubus-trubus seperti ini ya, muncul trubus seperti ini. Nah itu baru kita jual teman-teman, jadi baru kita kirim. Tapi dengan satu syarat, memang kalau pemesanan jumlah banyak ya, ribuan seperti ini, memang harus DP teman-teman. Karena apa? Karena ini di sini itu puncak-puncak musim kemarau. Kalau kita nggak terima DP, lah nanti kita tiba-tiba angkat ya bibit ini di tempat-tempat karantina ini, nanti kita kalau bibitnya nggak diambil ya repot, karena harus pindah di planter bag lagi seperti ini. Karena apa? Karena memang bibit ini itu sudah istilahnya lama sekali dalam polybag. Kalau nggak langsung dilahankan atau langsung dipindah planter bag itu juga bahaya. Makanya biasanya kalau ini kita biarkan di lahan pembibitan, lah nanti setelah masuk musim penghujan kita pindah di lahan atau langsung kita pindah di planter bag, jadi perawatannya ringan. Kalau sekarang kita pindah terlalu banyak, perawatannya lumayan teman-teman. Untuk beli planter bag aja udah puluhan juta, kalau kita ribuan ya. Ini bibit yang besar-besar seperti ini siap tanam juga banyak sekali teman-teman. Jadi kalau mau dipesan bibit durian, musangking, duri tambawon itu banyak sekali di sini. Nah ini yang harga 150.000, tingginya rata-rata di atas 130 cm, planter bagnya 50 liter teman-teman. Sampai sana full siap tanam. Nah, ini yang sudah kita karantina, yang tidak lolos karantina, dalam artian tidak lolos itu ada daunnya yang gosong dan belum keluar trubus, itu kita sisihkan. Jadi pembeli itu benar-benar aman teman-teman. Nah ini kita muatnya sudah 500. Wes piro 500 rek? Bang, 500 saya ketika Bang. Sudah mau 550, jadi semuanya kita cari aman aja lah, nggak perlu banyak-banyak.
karena potnya besar teman-teman. Ini loh potnya segini, potnya segini gedenya loh. Dan kalau mau tahu harga, kalau partai ya, harga belinya ribuan seperti ini sekarang untuk jenis durian musangking, bawor maupun duri hitam dengan ukuran segini itu kita jual Rp60.000 teman-teman. Kalau tinggi mungkin ada rata-rata ya di atas 120, di atas 130 cm lah. Ada yang 140, ada 150 walaupun ngipas, tapi kalau sudah langsung dilahankan itu nantinya bibit ini perkembangannya akan bagus sekali teman-teman. Dan kalau nanti dipindah planter bag ya, itu harus kita atur dengan lidi. Karena apa? Kalau perkembangan di lahan itu kan akar bisa bebas. Kalau perkembangan di planter bag, kalau nggak kita lidi nanti akan seterusnya ngipas. Walaupun nanti saat ditanam di lahan itu bagus, tapi kalau kita jual bibit kok bibitnya ngipas, ya akhirnya orang beli ya maunya yang rimbun, biasanya seperti itu. Walaupun bibit ngipas pun nanti kalau sudah di lahan itu aman. Jadi inilah teman-teman, jadi aman. Busnya subur-subur sekali. Tingginya kalau seperti ini ya sekitar 140 lah ya. Seperti ini, batangnya segini oh. Akar kuat banget. Kalau akar ini udah berapa, udah setahun setengah ini di sini. Kita adalah mengirim bibit ini dengan jumlah banyak seperti ini, itu nanti kita kasih sampel. Jadi kita kasih sampel tanam ya, tanam di sini. Ini kita pilih bibitnya yang benar-benar bengkak-bengkok kayak punggungnya Bang Radi. Ya gini loh, yang ngolat kayak gini, yang paling istilahnya paling terjeleknya lah ya. Nanti buat perbandingan supaya ini sampai perawatan ini ya, perawatan ini selama tanam sampai 1 tahun 2 tahun itu sambil kita komunikasi sama pembelinya. Jadi perkembangannya yang ini seperti apa dan contohnya ini seperti apa. Dan kebun ini kebetulan ya, kebun ini itu kebun sewa ya teman-teman sampai tahun 2030. Jadi sewanya tahun 2030. Jadi kita sekalian lah nanemin yang punya tanah ini begitu keluar biar nanti dia panen durian OC. Jadi sama-sama enak ya. Kita lanjut nanti, ini pemuatan udah hampir kelar. Nanti kita lanjut, kita kasih contoh untuk penanaman dan sekalian untuk perbandingan nantinya. Oh nih penataannya seperti ini. Yang terpahit lah, yang terkecilnya sama pembeli itu segini. Nah, tapi kenyataannya kebanyakan yang bibit tua teman-teman. Ini semuanya OC. Jadi kemungkinan kalau muat 600 ya kita buat 600. Semuanya pesanan di sini itu 1.800 Bang. Kalau memang muatnya 600 berarti 3 truk. Dengan harga Rp60.000 untuk ke Tasikmalaya ini tinggal tambah ongkos kirim karena ini diambil sendiri. Jadi ya saya terima bersih di atas kendaraan, saya muatin, nanti tinggal meluncur ke sana. Dan sabar, nggak punya gigi harus cari yang empuk Bang. Itu udah tak Bang. Ini tempoh ini. Tempoh apa? Bruto, angger mila-mila entuk bruto. Manane bruto. Ya double apa? Iku mana mungkin ora umane iki. Masa double. Kilo nak bocah, tergantung amal dan perbuatannya orang itu kali ambil ya. Kemudian urat. Nah, just. Kurang gede ya bilang. Bantah ya. Ya sini lah nak daging. Sabar mangan wis. Mantap. Gak sidik-sidik lah ya. Ini katanya dikit-dikit aja nih. Ya, nah, carinya yang rongkong. Ada seninya Bang kalau makan rongkong. Micat-micat iki. Tanam terus ini. Maksudnya sekalian kasih contoh ini sama Mas Seha yang ambil ini ya dari Tasik. Kita kasih contoh. Tetap lubang tanamnya kita bikin standar ya 60 kali 60 cm lah ya. Kalau bibit kecil seperti ini kita tetap kasih lubang lebar supaya nanti akarnya mudah menembus. Ngedup ke sini gantengnya biar kelihatan.
Nah, ini PKL yang satu datang lagi nih si gendut. Nah, si gendut. Biasakan bagi tugas ya, biar kalau tanam dimanapun itu cepat tapi tetap bener. Oh, ini anak sekolah, anak PKL tapi tenaganya tenaga dewasa ini. Oh. Pokoknya habis makan ini kenceng tenaganya. Ijak sih nggak boleh malu Aduh. Malu sama siapa? Malu sama kucing ya? Ini gurunya nungguin nih dua-duanya ini. Itu dalamnya ini lebarnya 60 ya, dalamnya 50 boleh, 40 boleh lah kalau polybagnya segitu. Ini nanti ya ditimbun lagi ya. Setelah lubang disiapkan, kita taburkan sekam teman-teman. Jadi sekamnya kira-kira 40-50%-nya. Nah, lalu taburkan furadan. Lalu dicampur merata seperti biasanya lah, seperti biasa tanam. Cuma nanti bedanya kalau pot kecil itu harus posisinya hampir naik ke atas semua. Kalau polybag planter bag itu pakai planter bag itu separohnya ke atas. Lalu ditanamkan sambil diinjek-injek ke dalam. Nah, diinjek-injek tetap supaya madet lagi ya, jangan ini digali, dicampur sekam, jangan asal ditaruh di dalam lubang tapi nggak diinjek-injek, nanti ngerokos tanahnya, ngerongga, nanti tanamannya nggak bisa subur. Nah, terus Bang. Oke. Biasanya dulu ada yang pernah pakai cara ini langsung dicampur NPK ya, tapi sekarang NPK cukup ditaruh di bawah pot saja sudah cukup, perkembangannya sama bagusnya. Nanti bagian atas sedikit dikasih juga nggak apa-apa. Nanti kita kasih contoh ya, ini baru kita masukkan dulu tanah sekam sama furadanya. Biar Nah, ini karena Bang Radi bobotnya cuma 65, jadi kita bon ini anak PKL yang bobotnya 95. Nah, ini tinggal sisa sedikit ya, jadi nanti sebagian 1/3/4-nya masuk ke lubang, di dalam permukaan tanah ini masuknya 1/4, yang 3/4-nya naik ke permukaan tanah, nanti jadinya tanamannya menggunduk. Ya ini dites, dicoba dulu seperti ini ya. Dah cukup Bang, 3/4-nya udah naik. Nah, lalu ini kita kasih contoh penanaman ini bibit yang di sini tadi kita tewar karena bentuknya ini bengkak-bengkok kayak punggungnya Bang Radi ini. Betul. Kita kasih contoh yang paling ya, yang jelek lah, yang sedang lah ini. Tinggi tapi ini loh bisa dilihat ya, bengkok ke sana kemari. Nanti kita kasih sampel cara kasih tiang penyangga, dan nanti perkembangannya bisa kita update terus. Sama ini nanti kita lihat perkembangan yang durian yang di sana. Jadi bisa cara perawatannya langsung kita upload nanti di YouTube Agus Widodo ya. Terus nah ini NPK sedikit. Nah Bang, pelit mana Bang? Nah sini Kas. Wah. Nah, wah 1 sendok Abang itu. Terus Tambahin sedikit tanah. Oke. Oke, sudah cukup. Sip. Nah, ini upayakan menghadapnya ke barat. Yang mentelung nanti dikasih jaga. Nanti tetap bawahnya bengkong, tapi nanti dilihat bisa ini. Ini buat sekalian buat contoh. Teman-teman kalau mau nanam bibit itu jangan ngoyo yang besar, kecil pun kalau perawatan bagus nanti bisa dilihat lah ya. Ini tanam bibit ini udah bibit jelek, bengkok kayak punggungnya Bang Radi, tapi nanti perkembangannya bisa dilihat. Yuk, oke. Lalu disobek teman-teman, jadi potnya disobek. Ini akar, karena bibit ini sudah terlalu lama di dalam polybag, akarnya sudah sampai coklat-coklat kayak gini. Jadi begitu nanti dia bebas dari polybag itu masuk ke lahan, itu dipastikan insya Allah lah ya, insya Allah bibit ini akan tumbuh subur teman-teman.
Bongkok weh, biarin dulu Bang, nanti dikasih tiang penyangga. Yuk. Oke. Yes. Setelah itu kita tanam teman-teman. Nah ini rumputnya sambil dibuang Bang, rumputnya Bang. Nah ini sebenarnya posisinya yang batangnya itu tegak lurus ya. Kalau mau kita bikin atasnya tegak lurus juga, nanti malah yang pangkalnya terlalu miring. Akhirnya kita tetap tanam seperti ini, nanti kita kasih penyangga. Nanti bisa dilihat lah perkembangan selanjutnya. Mungkin bibit ini akan kita update setiap 2 bulan sekali teman-teman. Nanti sampai akhir musim penghujan, nah nanti kita sambung-sambung videonya, nanti perkembangannya seperti apa. Jadi teman-teman biar tahu cara merawat bibit durian yang benar itu dari awal sampai dengan usia hampir 1 tahun lah nanti. Nah, nanti biar perawatannya itu benar, cara penanamannya seperti ini sudah benar. Nanti insya Allah bibit itu tanam nggak mesti besar. Bibit segini pun kalau dirawat dengan baik, kalau dirawat benar-benar dengan baik, maka bibit itu nantinya akan menjadi bagus. Kalaupun awalnya jelek, dan nanti setelah usia 4 tahun, insya Allah sudah mulai belajar berbunga teman-teman, berbuah teman-teman. Nah, tetap sambil diinjek-injek ya itu ya tanamnya teman-teman. Nah, ini posisi nantinya harus lebih tinggi daripada permukaan tanah. Nah, tetap melebar ya. Jadi jangan kok terus tanam bibit kecil, lubangnya kecil, gundukannya kecil ya, nanti nggak cepat berkembang teman-teman. Kalau ini gundukannya tetap standar sama kita tanam bibit besar, karena lubangnya juga sama 60 cm. Kalau bibit planter bag saya malah bikin lubangnya bisa 80 sampai 1 meter teman-teman. Nah, jadi saya lihat itu gundukannya itu naik ke atas tapi nggak melebar, jadi air itu kurang saat penyiraman, itu nggak bisa basah sampai ke samping-sampingnya. Kalau basah sampai sampingnya saat kemarau gini, akar berkembang, nah itu tanaman juga akan cepat berkembang dan cepat besar teman-teman. Julek ya, ini contoh ini nanti tanam bibit polybegan julek, ini nanti judulnya, tapi nanti lihat perkembangannya. Masih kurang lebar tempatnya Bang Radi. Jadi posisinya dirapikan sampingnya biar rapi lah ya. Kalau tanamnya rapi, dilihatnya juga selain tanaman cepat besar, cepat subur, itu dilihatnya juga cantik. Ini habis sama seperti itu loh, kayak bikin orang habis makamin orang meninggal, habis kuburan. Nah itu posisinya seperti ini ya, agak-agak naik ke atas seperti ini gitu loh. Seperti kuburan Mbak. Nih lomba Bang Radi sama, kenapa saya suruh yang nanam orang 2, Bang Radi sama Bang Sabar. Biasanya dia itu jaga gengsi, jadi yang sini pengen yang paling bagus, Bang Radi juga nggak mau kalah bagus, akhirnya penanamannya bisa maksimal. Jadi lomba jadinya. Lomba jadinya lomba. Ya. Lomba. Nah ini walaupun ke atas ini naik ke atas seperti ini tinggi, tapi sininya tetap longgar penyiramannya gitu loh teman-teman. Kalau saya lihat kok penyiramannya kayak batok di sini ya, tanaman nggak bisa subur. Nah ini kasih pembatas melingkar. Nah, begitu ini selesai tertanam, lalu kita siapkan antrakol teman-teman, antrakol sama kita tabur furadan lagi. Nah, ini bisa 10 liter 20 liter karena nanti juga mau tetap kita siram lagi. Ini kurang lebih kasih aja 1 sendok, ini 10 liter 1 sendok, nanti 10 liter 1 sendok lagi, atau langsung 2 sendok pun nggak apa-apa, tambah. Nanti tinggal tambahkan air, karena setelah penanaman itu harus langsung disiram. Nah ini tujuannya apa teman-teman? Tujuannya untuk anti jamur teman-teman. Nah siap, siramkan. Nah lalu taburkan furadan yang deket-deket itu, pokoknya sekitaran pot gitulah ya. Air yang sudah kita campur dengan antrakol kita siramkan memutar di sekeliling tanaman. Terus lalu ambilkan air lagi, disiram sampai menggenang supaya rongga-rongga tanahnya di dalam itu
nutup teman-teman. Jadi kalau akar menembus itu kalau tanahnya merongga lah nanti akarnya tidak bisa berkembang dengan maksimal. Oke. Nah ini setelah kita tertanam seperti ini bisa langsung dikasih NPK sedikit aja, kira-kira ya 1 sendok seperti itu muter. Nah itu, atau kalau tidak karena ini biasanya sudah dipot, sudah ada pupuknya, nanti 1 bulan lagi itu langsung pupuk, setiap 1 bulan kasih 1 sendok sampai 2 sendok makan teman-teman. Jadi nanti perkembangannya akan bagus. Dan nanti karena ini bengkok, nah ini kita luruskan dengan penyangga. Caranya seperti ini. Nah, cara kasih tiang penyangganya ya rata-rata kasih itu saya lihat kok ditempelkan ke batang itu jangan, nanti selain merusak batang seandainya terkena air gesek-gesek juga mengganggu perkembangan cabang, karena ini bibit-bibit nyipas. Kalau ditempelin ke situ nanti percabangannya tetap kanan dan kiri. Ini penyangganya seperti itu ditancapkan ke tanah ya, dikira-kira sekiranya nggak mengenai akar yang dalam pot tadi. Nah, lalu dikait dengan tali. Kami sare bang, bawah kasih bang, ben anu. Nah seperti ini, lalu disilang, dikait, seperti ini, kaitkan ke situ. Nah ini bawah ditali, atasnya dikait lagi. Nah ini kalau terlalu bungkuk kayak gini, ini harus terlalu bengkok, itu harus dikasih agak rapat, 3 atau 3 juga bisa, 4 juga bisa. Nah, nanti atasnya kasih 1 lagi bang. Nah ini sudah cukup bang. Nah, itu ndeklek kayak gini, tapi nanti jadinya bagus ini teman-teman. Nah, ini. Udah ya, ini selesai kita tanam ya, kita kasih contoh. Nanti kita sambil tanam yang bibit ini yang tinggi, tapi kita kasih yang terjelek. Nah nanti kita praktek lagi yang satu, tapi enggak kita video secara lengkap karena durasinya udah panjang. Yang satu nanti yang ketinggiannya paling 120 bibitnya, yang paling kecil di sini, yang perjanjian paling kecil, nanti perkembangan seperti apa. Udah ya mas ya, paham ya mas ya. Nah, ini tadi yang ukuran agak besar ini kita kasih contohnya di sini. Jadi bibit-bibit yang ini kita kirim masih sebagian di sini ya. Kita ini mau tanam yang bibit memang sudah seperti ini, rusak, dekil, jelek, polybagnya hancur, tinggal sisa sekitar 10-15 cm kesininya, akarnya bawahnya hancur, cuma ini masih tumbuh akar. Jadi kita kasih sampel yang terjelek ya, jadi nanti perkembangannya seperti apa. Harusnya kalau ini nanti perkembangannya bagus, yang kita kirim ini kalau perawatannya benar sesuai dengan apa yang kita sarankan, kemungkinan kan harusnya perkembangan yang ini ya, yang dikirim ke sana itu sama ini kan harusnya bagusan ini. Makanya itu saya kasih perbandingan. Nah, kita kirim itu kita kasih perbandingan. Nanti bibit yang kita kirim itu benar-benar bibit yang sudah siap dilayankan, dan perbandingannya yaitu bibit yang di antara kita kirim itu kita ambil yang terjelek, kita buat sampel seperti ini. Karena karena bibit ini pengambilannya tidak sedikit teman-teman, ada 1.800. Karena ini potnya pendek sekali, jadi ini kita bikin hampir rata dengan permukaan tanah ya. Kita uruk lagi, udah diinjek-injek sama si Toat sama si Bayu, udah ambles itu. Nanti tujuannya diinjek-injek tadi ya, supaya rongga-rongga tanahnya ketutup. Dan kalau rongga-rongga tanahnya tidak tertutup, perkembangan akar kurang bagus. Saat kena hujan itu atau kena penyiraman itu bisa berubah atau miring tanamannya teman-teman. Nah, bisa ambles walaupun nanti ditanamnya kelihatan di atas. Begitu kena air nanti malah ambles kalau nggak diinjek-injek teman-teman. Dekil kayak bang siapa? Jelek banget ya. Bang Sabar nih, bibitnya jelek banget nih kita tanam. Tapi nggak apa-apa. Orang nanam bagus jadi bagus itu biasa bang. Tapi yang susah itu nanam jelek jadi bagus gitu kan. Nah ini loh hampir rata kayak gini, hampir nggak ada lubang, tapi di lubang tutup lagi. Oh ini loh Bang Radi ngomel-ngomel milih, kasih contoh kok milih yang gini. Apa enggak takut nantinya kalau jadinya jelek, apa enggak takut katanya? Oh enggak takut apa udah. Contoh kok yang contoh yang kasih paling jelek ini ya, nanti jadinya juga hancur ini. Ini sudah
tinggal sobek Bang, bawahnya jangan disobek Bang. Ini memang nggak ada plastiknya yang di bawah. Cuma di samping Aduh. aja loh. Loh. Cuman segini oli bagnya. Agak ditengkleng ke atas sedikit nggak apa-apa itu Bang. Nah, karena posisinya itu masih nggak terlalu bengkak. Nggak apa-apa wes. Oke. Nggak apa-apa Bang. Nah, tinggal kasih penyaga dikit nanti Bang. Oke, ayah dibrok ayo. Piye Pandu sih? Posisinya nangkring di atas tanah. Karena potnya memang parah. Orangnya. Sat. Nah. Stop. Oke. Oke. Nanti disiram air lagi seperti video sebelumnya teman-teman. Nah, ini bisa langsung dikasih, bisa 1 bulan lagi teman-teman. Wes Bang. Ya. Maaf ya. Sat putar. Ya. Sampai posisi tegak. Jas. Oke. Oke. Hati saja. Siap Bang. Bibir deh Bang, bibir deh Bang. Nah ini siram lagi biar tanahnya dekat. Ya jadi ini ya penting ya, kalau kasih penyangganya di tiang sini nanti ini lecet-lecet rusak kena jamur nanti. Dah siramnya seperti ini. Nanti selanjutnya siram setiap 2 hari sekali sampai menggenang. Kalau musim kemarau nanti penyemprotannya 10 sampai 15 hari sekali, insek, fungisida, gandasil daun dan perekat lah. Nanti pemupukan 1 bulan sekali, bisa 1 sendok sampai 2 sendok makan. Nah, ini bibitnya udah berangkat menuju ke Tasikmalaya teman-teman. Nah, ini platnya Z. Nah, ya mudah-mudahan di sana ditanam tumbuh subur sampai berbuah, amin.